semuanya. Perkenalkan, nama aku Agnes Trisha Grace Mursyoming dengan NIM E1E022082 dari kelas PSPB. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum iktiologi yang telah kami lakukan pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 5 November 2022. Pasti di antara kalian ada yang nanya, iktiologi itu apaan sih? Iktiologi adalah salah satu ilmu ataupun studi yang mempelajari tentang ikan. Nah, apapun itu tentang ikan, baik dari struktur tubuh, morfologi, anatomi, ataupun tulang-tulang rangkah pada ikan itu dipelajari dan itu disebut dengan iktiologi. Iktiologi ini, di praktikum iktiologi kami mempelajari tentang Pisces. Pada praktikum iktiologi ini yang kami amati itu ada 6 subbab, yaitu morfologi ikan, morfometri ikan, meristik ikan, sistem rangka pada ikan, anatomi ikan, dan sistem otot ikan. Ikan itu apa sih? Ikan itu adalah salah satu hewan vertebrata yang bertulang belakang dan berdarah dingin yang hidup dan bernafas dengan insang. Pada morfologi, morfometri, dan meristik ini kami ambil 4 sampel ikan, yaitu ikan mas, ikan lele, ikan kembung, dan ulet. Pada ikan mas, ia memiliki morfologi bentuk tubuh yang kompresor ataupun memendek dan mempunyai bentuk mulut yang berbentuk tabung dan letak mulutnya itu di terminal dan juga mempunyai bentuk sisi yang bulat ataupun sikloid. Nah, di ikan mas ini ada 2 sistem integumennya, yaitu lendir dan sisik. Sisik pada ikan mas ini sama-sama memiliki fungsi yaitu melindungi tubuh bagian luar ikan dari hewan air lainnya ataupun mengurangi masuknya air ke dalam tubuh ikan. Sedangkan pada ikan lele sendiri memiliki morfologi bentuk tubuh yang berbentuk anguilliform ataupun seperti bentuk ikan sidat atau ular. Nah, dan juga memiliki bentuk mulut berbentuk trompet dan letak mulutnya di subterminal. Pada ikan lele, dia mempunyai sungut itu berjumlah 8 sungut. Nah, sungut itu berfungsi untuk meraba makanan dalam air ataupun mendeteksi sebagai sensorik makanan di dalam air. Sedangkan pada ikan kembung memiliki morfologi berbentuk torpedo ataupun fusiform, memiliki bentuk mulut tabung dan memiliki letak mulut di subterminal. Sedangkan pada belut sama dengan ikan lele memiliki bentuk tubuh yang anguilliform ataupun seperti ular dan juga memiliki bentuk mulut tabung dan letak mulutnya itu di subterminal. Ikan ini juga dijelaskan 5 sirip yang terdapat pada ikan, yaitu sirip punggung ataupun sirip dorsal, sirip pektoral ataupun sirip dada, sirip ventral atau sirip perut, sirip anal atau sirip memang sirip anal, dan sirip ekor atau sirip caudal. Setelah dari morfologi, kita lanjut ke morfometri. Nah, morfometri ini adalah suatu ukuran bagian-bagian dari struktur tubuh ikan, di mana ukuran ikan adalah jarak antara satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Misalnya, panjang total ikan ataupun tinggi total ikan. Di morfometri ini juga dihitung diameter pada mata ikan, panjang sirip pada ikan, panjang pangkal ekor pada ikan, dan juga panjang ujung kepala ke pangkal insang. Nah, sedangkan pada meristik juga sama, menghitung jumlah. Tetapi bedanya hanya pada meristik ia menghitung jumlah sisik yang ada pada ikan dan juga menghitung sirip yang ada pada ikan, baik sirip jari-jari lemah ataupun sirip jari-jari keras. Ikan itu mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda sehingga morfometrik dan meristiknya pun juga berbeda-beda. Itu sebabnya kami melakukan pengamatan morfometrik dan meristik dengan 4 sampel ikan yang telah saya bilang tadi. Biasanya untuk menyambungkan pada sirip itu, untuk menyambungkan jari-jari yang satu ke jari-jari yang lain itu disebut plakat. Yang seperti selaput itu disebut plakat. Setelah dari morfometri dan meristik, kita lanjut ke sistem rangka. Rangka ikan berfungsi untuk menegakkan tubuh ataupun menunjang ataupun menyokong organ-organ tubuh secara tidak langsung. Rangka juga menentukan bentuk tubuh ikan yang beraneka ragam.
Tulang-tulang yang berbentuk sistem rangka berkaitan dengan sistem otot serta mengalami evolusi seiring dengan berjalannya adaptasi kedua sistem tersebut terhadap lingkungan secara terus-menerus. Rangka ikan terdiri dari 3, yaitu tulang rawan, tulang sejati, dan tulang rawan dan tulang sejati. Rangka pada ikan mas itu dimulai dari tengkorak, rongga matah, rangka mulut, sirip punggung, sirip perut, tulang belakang, tulang rusuk, dan juga sirip ekor ataupun sirip belakang. Ya, kita lanjut ke anatomi ikan. Anatomi yang ikan ini kami ambil contoh itu adalah ikan mas, karena memang ikan mas adalah salah satu Pisces yang memang lengkap anatominya, baik dari sistem pernapasan, sistem pencernaan ataupun alat reproduksi. Pada ikan mas yang memiliki dua alat reproduksi, yaitu pada ikan betina disebut dengan gonad dan pada ikan jantan itu disebut dengan testis. Reproduksinya ini ketika sel telur ikan betina dikeluarkan di air bersamaan dengan sel sperma pada ikan jantan yang lain juga, itu akan terjadi pemijahan di dalam perairan. Pada ikan juga ada namanya sistem pernafasan. Sistem pernafasan ikan itu pastinya semua tahu, yaitu insang. Nah, di ikan juga, di ikan mas, terutama pada ikan mas itu memiliki gelembung gas. Dan di gelembung gas itu ada satu gelembung yang kecil itu namanya ductus pneumaticus. Nah, ketika ikan berada di dasar perairan, maka gelembung gas ataupun gelembung yang akan mengeras lalu disaring ke ductus dan dikeluarkan ke mulut. Ketika ikan berada di atas perairan, itu udara akan masuk ke mulut lalu disaring oleh faring, lalu masuk melewati ductus dan gelembung gas akan terisi. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Nah, makanan yang sudah dideteksi oleh sumut ataupun yang sudah disensorik oleh sumut itu akan masuk ke dalam mulut, dan zat-zat yang bukan makanan itu akan dikeluarkan lagi melalui sela-sela insang. Kembali lagi, sistem pencernaan pada ikan itu dimulai dari mulut, lalu ke faring yang untuk menyaring makanan, lanjut lagi ke esophagus, lanjut ke kerongkongan, lanjut ke lambung, dan juga lanjut ke usus halus. Lambung ini sering disebut juga, kadang juga ada di ikan itu tidak mempunyai lambung, tapi digantikan dengan usus palsu atau ventriculus yang berfungsi untuk sistem pencernaan secara mekanis dan juga membantu penyimpanan untuk menuju ke virolus. Virolus sendiri terletak di antara lambung dan usus. Pada ikan itu terbagi dua, yaitu usus halus atau anum dan usus besar atau rasum. Setiap insertinum anum, setiap zat-zat makanan dan zat-zat yang tidak terserap oleh yang dibawa ke rasum itu diubah ke rektum. Rektum sukar diketahui kedudukannya. Biasanya itu ditandai dengan adanya katup rektum. Dari rektum biasanya menuju ke usus besar. Lalu di usus besar ini terjadilah proses penyerapan air secara besar-besaran. Lalu dari usus besar lanjut ke anus, di mana anus adalah muara dari semua sistem pencernaan, yaitu bagian terakhir dari sistem pencernaan. Biasanya pada otot ikan itu ada yang berwarna kemerah-merahan atau seperti daging hitam. Nah, itulah yang berfungsi sebagai sumber energi atau sumber protein yang juga berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan saat berada di perairan. Mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan tentang apa yang telah kami amati pada saat praktikum ichtiologi. Mungkin ada kurang ataupun kesalahan kata-kata ataupun kesalahan tentang menjelaskan suatu materi tadi. Saya minta maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih.